persiapan paling kita ngumpul nanti di rumah, di dekat rumah kakakku, sama orang tua, sama kakek, terus sama abang aku juga gitu. Eh, Sama anak-anak yang pasti sih gitu. Dan ya kegiatannya paling sungkeman kayak orang-orang kebanyakan lah. Sungkeman makan bareng kayak gitu. Tapi capek nggak sih sementara ini udah mau lebaran, lu masih kerja sana sini? Ini kan udah konsekuensi ya, dari awal kan juga udah tahu bahwa akan jadi host di acara ini, acara TV ini, dan akan ada beberapa titik dan di tanggal yang berbeda-beda, jadi udah harus prepare dari jauh hari juga gitu. Gimana untuk ini kan hosting kan baru ya lo sendiri Mm-mm. dan background nyanyi. Gimana mungkin ada Pengalaman baru nggak ya sih? pengalaman baru? Kalau host acara kan sebelumnya aku host di itu kan di stasiun TV sebelah, dan suasananya, konsepnya berbeda jauh karena yang satu kan di studio ya, indoor. Kalau ini kan tablik akbar, outdoor, udah gitu ketemu sama crowd yang jauh lebih hektik, jauh lebih rame ya, padat gitu, karena kan ya seperti yang kita tahu tablik akbar kan pasti dihadirin sama guru besar ya kan, dan pasti yang datang juga mau denger ceramah-ceramah dan eh, apa ya, selawatan dari para gus-gus kita gitu. Jadi rame banget, jadi ya luar biasa sih yang aku rasain. Beda banget ya sama jadi host acara waktu di studio, sensasinya ya, karena kan harus berhadapan dengan crowd yang begitu hektik dan kita harus tetap eh, stay sama timeline yang udah disediakan, harus tetap sesuai dengan cue card juga, nggak boleh lari dari cue card gitu. Jadi ya tantangannya sih masya Allah ya banyak, tapi ya bersyukur aja lah, alhamdulillah masih ada pekerjaan, masih dikelilingin sama tim-tim yang profesional yang suportif. Jadi alhamdulillah walaupun pengalaman baru nge-host acara Tablik Akbar, tapi eh, rasanya itu seperti muncrat, maaf, rasanya itu seperti udah lama gitu, kayaknya udah lama kenal mereka, udah kayak ngerasa udah akrab, udah tahu acaranya seperti ini, kayak berasa kayak ikutan jadi seperti mereka gitu, kayak udah profesional aja gitu. Padahal mah kita kan boleh diajarin gitu sama mereka, cuman karena mereka bener-bener friendly banget dan supportive banget, jadi aku ngerasa kayak jadi bagian dari mereka sih. Oke, ini nih jelang lebaran sendiri day satu nanti berkumpul di mana, terus day dua apakah anak-anak akan ke tempat bapaknya atau seperti apa atau saling berkunjung? Day satu yang jelas kita sholat id dulu ya, sholat id dulu, habis itu ngumpul sama keluarga aku, makan kayak gitu. Nah, kalau untuk dedinya dia udah minta izin sih sore mau nemuin anak-anak, insya Allah. Kalau misalnya nggak jadi berarti di hari kedua. Kayaknya kan udah saling damai nih sama mantan dedinya. Mungkin bakal saling berkunjung nggak nantinya? Nggak tahu ya kalau itu, wallahu alam. Ya kita lihat aja lah nantinya kayak gimana. Yang jelas aku nggak pernah ngelarang si anak-anak untuk ketemu sama dedinya. Tapi ada komunikasi nggak sih buat lebaran? Aku mau kesana dong atau kayak ngarang aja gimana gitu? Dari dedinya anak-anak udah ngechat pengen ketemu sama anak sore hari di hari pertama lebaran. Dan kayak ngarang juga berarti open house welcome ya buat dedinya atau gimana? Iya, iyalah karena ini kan bulan Ramadan, apalagi nanti juga lebaran, sayang aja kalau misalkan kita apa ya, masih ada ganjalan dalam hati ya, sedangkan Allah itu maha pengampun. Sebenarnya tadi sudah berkumpulnya untuk semua hal yang sudah dilalui kan dengan dirinya anak-anak. Karena goals aku dari awal itu hak anak-anak sih. Kak Ira kan ini Ramadan udah suasana kayak gini, rasanya gimana sih Kak? Apalagi udah bulan Ramadan. Rasanya masya Allah ya. Eh, Kalau kita flashback, tarik mundur ke Ramadan tahun lalu, nggak akan pernah terfikir sih akan mengalami banyak hal gitu di sepanjang 2023-2024 ini. Eh,
mungkin kalau dibayangin saat itu, kita balik ke saat itu, aku kalau mikir pakai logika manusia mungkin akan mikirnya nggak sanggup kali ya. Tapi karena udah mengalami sejauh ini dan sampai pada di titik sekarang ini, ya itu semua bukan karena aku yang kuat sih, karena kuasa Allah. Allah yang kasih kemudahan, Allah yang kasih jalan. Apa sih perbedaan lebaran tahun ini sama tahun kemarin kak perbedaannya? Perbedaannya kalau tahun lalu kan masih ada dedinya anak-anak. Kalau tahun ini bukan yang udah nggak ada, masih ada. Cuman kita udah nggak sama-sama. Kalau tidak menutup kemungkinan berkunjung ke mantan mertua atau keluarganya, itu nggak sih Lara? Kalau itu tergantung nanti sih, tergantung kegiatan nanti sempet atau enggaknya. Ya insya Allah lah, kalau emang sempet pasti aku juga main ke sana. Tapi Lena sendiri targetnya di Ramadan ini apa sih? Targetnya di Ramadan ini apa? Atau pulang ke keluarga? Targetnya adalah gimana caranya bisa bisnis supaya settle, anak-anak sehat, terus juga nota perdamaian kan juga sudah ini ya, sudah fundading, jadi tinggal menunggu keputusan dari kasasi aja. Jadi aku berharap semuanya udah clear sih setelah lebaran ini, jadi aku bisa melanjutkan hidup dengan damai dan tentram. Ntar dulu sebentar. Sip. Panjang banget ya itu ceramahnya ya. Apa sih, nanya apa sih tadi? Kan lu sudah damai nih ya, Ah. alhamdulillah. Nah, yang sudah keluaran ini polisi ini sobat gimana kah, ada omongan masih terus Kalau untuk yang Polda sih karena kita udah sepakat untuk damai dan insya Allah dia juga mau restoratif justice, ya aku tinggal nunggu progres dari dia aja sih selanjutnya mau seperti apa. Kan akhirnya udah saling gak ada konflik ya antara Kainara dan itu. Gimana sih ngejalaninnya lebih fun atau lebih enjoy sekarang kak atau emang yang kemarin-kemarin kak? Tapi dari awal aku enjoy aja sih, mau masalah belum selesai kayak mau alhamdulillah kayak sekarang masalah udah mau selesai, enjoy aja karena aku mengimani dan aku yakin bahwa Allah pasti akan kasih jalan keluar lah buat aku. Suka duka jadi single parent yang Kainara rasain saat ini mungkin gimana sih kak? Suka duka nggak ada sih alhamdulillah. Yang bikin kita duka itu seorang single parent itu kalau nggak punya duit. Kalau ada duit, ada usaha, alhamdulillah anak-anak bisa happy, bisa ajak anak-anak jalan-jalan. Aku rasa nggak perlu single parent pun, kayak maksudnya semua orang pasti juga akan tenang gitu. Kainara bekerja berkorban selama ini demi anak atau gimana mungkin? Ya pastinya lah, karena kita hidup buat apa lagi sih, gitu kan. Kalau seorang ibu tuh kalau dia hidup itu bukan untuk anaknya, itu untuk siapa lagi? Tapi Nara, dengan adanya masalah-masalah kemarin dengan Febun, untuk menurunkan ego itu gampang nggak sih? Sampai hari ini yang lo rasain, menurunkan ego itu? Apa ya, luar biasa sih, karena harus bisa kontrol diri ya. Dan semua ini yang terjadi bukan berarti aku nggak bisa kontrol diri juga, tapi ya ada hal-hal juga yang nggak mungkin bisa aku jabarkan di media gitu, tujuan aku yang sebenarnya tuh apa. Yang jelas semua ini terjadi bukan semata karena ledakan emosi sesaat, tapi memang ada hak-hak yang aku perjuangkan di dalamnya yang tidak bisa ditempuh dengan jalur yang pada umumnya. Kainara pengen gak sih ngerasain Ramadan atau Lebaran di Tanah Suci, karena kita tahu kan bahwa keluarga atau orang ngadain Ramadan atau Lebaran di sana. Kainara pengen gak bawa anak-anak ke sana juga gitu? Ya gimana nanti lah, kita lihat. habis lebaran ada target apa yang
Kenapa? Habis lebaran apa aja target yang mau kejar? Adalah target jualan. Target jualan, kita kan sekarang udah punya usaha sendiri, jadi ada target yang harus kita pasang, yang harus kita kejar.